dengan mindset mereka kalau mereka makin nafsu makan meningkat, mereka akan badannya menjadi gemuk. Itu adalah cara yang salah. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Memang benar, kedua obat ini bisa meningkatkan nafsu makan si peminum obat, karena ini merupakan efek samping dari obat tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali ke channel Bambang Sumedi. Mudah-mudahan teman-teman tidak pernah bosan menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua ya teman-teman ya. Di sini di channel ini saya akan membahas tentang dunia farmasi, obat-obatan, mungkin sekitar apotek dan isu-isu terkini tentang mengenai farmasi. Jadi teman-teman terus saksikan video ini dan jangan pernah skip supaya teman-teman bisa menyaksikan apa isi video kali ini. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas obat yang sering disalahgunakan. Kenapa kok disalahgunakan? Ya, obat tersebut tidak sesuai fungsi atau indikasi yang seharusnya tertera atau seharusnya merupakan fungsi dari obat tersebut. Contohnya, sebenarnya obat A itu untuk mengobati penyakit A, sementara digunakan untuk keperluan B. Itu yang merupakan obat yang sering disalahgunakan. Pada video-video yang lain juga saya jelaskan bahwasanya banyak obat-obat yang sering disalahgunakan untuk keperluan-keperluan lain di luar indikasi medis yang sudah ditentukan. Namun pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar sering atau sesuatu yang mungkin awam digunakan, mungkin bukan awam ya teman-teman, mungkin lazim digunakan oleh masyarakat di lingkungan kita. Kita akan membahas obat penggemuk badan atau obat penambah nafsu makan. Sebelum kita masuk pada obatnya, kita akan buka sedikit tentang nafsu makan. Sebenarnya nafsu makan itu, kalau saya pribadi, mungkin teman-teman melalui jurnal ataupun melalui dokter atau melalui ahli gizi lainnya mungkin bisa menanyakan langsung tentang kenapa kok kita ini kurang nafsu makan. Kalau pribadi saya sendiri merasakan kurang nafsu makan itu, yang pertama kita dalam keadaan kurang sehat atau kita sedang sakit. Yang kedua, kita sedang banyak pikiran teman-teman ya. Namun ada sebagian orang yang mereka banyak pikiran malah makin banyak makan. Dan yang ketiga, kemungkinan bosan dengan menu tersebut atau hal yang lain, mungkin ada masalah pribadi atau seperti apa. Namun kebanyakan di sini saya jumpai pasien-pasien tersebut yang datang ke apotek meminta obat penambah nafsu makan atau tujuan untuk mengemuk badan dengan cara-cara yang salah, menggunakan obat-obat yang seharusnya tidak digunakan untuk itu. Jadi apakah obatnya? Obat ini teman-teman ya, obatnya Pronisi dan Dexamethasone. Pronisi dan Dexamethasone, kebetulan Pronisi ini isinya ciproheptadin, sedangkan ini Corpidec, ini Dexa. Sebenarnya bukan merek ini, kebetulan saya merek yang sering dipakai di sini mereknya Pronisi, ciproheptadin dan Dexamethasone. Terserah, Dexamethasone ada dua produk, 0,5 sama 0,75. Sebenarnya untuk sering disalahgunakan itu di masyarakat ini teman-teman ya, kedua obat ini dengan merek dagang yang lain itu disalahgunakan untuk mengambil efek samping dari obat tersebut. Sejatinya kedua obat ini merupakan obat antihistamin. Namun untuk Dexamethasone ini bisa dipakai untuk dua fungsi teman-teman ya. Yang pertama bisa digunakan sebagai antihistamin, yang kedua bisa digunakan untuk anti radang. Antihistamin sendiri itu merupakan obat yang bahasa awamnya kita yang bisa mudah dimengerti, anti gatal teman-teman ya. Anti gatal atau gatal disebabkan oleh alergi, bukan gatal jamur teman-teman ya. Kalau gatal jamur otomatis kita mengkonsumsi obat anti jamur. Sedangkan untuk antihistamin ini khusus obat yang kita gunakan untuk menangani gejala alergi, mungkin gejala alergi karena seafood, gejala alergi karena makanan yang lain, karena micin, ataupun alergi karena udara dan lain sebagainya. Jadi ini kedua obat ini sering disalahgunakan atau diminta pasien untuk menambah nafsu makan dengan mindset mereka kalau mereka makin nafsu makan meningkat, mereka akan badannya menjadi gemuk. Itu adalah cara yang salah. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Memang benar,
Obat kedua, obat ini bisa meningkatkan nafsu makan si peminum obat karena ini merupakan efek samping dari obat tersebut. Itu pun efek samping ini muncul apabila teman-teman ini mengkonsumsi obat rutin, mungkin lebih dari 3 hari, lebih dari 4 hari, maka efek samping tersebut baru akan muncul, yaitu efek samping nafsu makan lebih meningkat. Tapi kalau hanya teman-teman mengkonsumsi sekali 2 kali, efek samping tidak akan muncul di sini teman-teman ya. Nah, efek samping yang muncul tersebut meningkatkan nafsu makan dan dianggap mereka yang kurang-kurang nafsu makan itu dianggap ini merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan nafsu makan mereka. Tapi ini merupakan cara yang salah karena efek samping dalam jangka panjang dalam penggunaan obat ini sangat-sangat berbahaya bagi kita. Salah satunya yaitu akan terjadi osteoporosis pada tulang teman-teman ya. Mungkin sekarang kita masih muda tidak merasakan efek samping tersebut. Namun bila kita mengkonsumsi ini terus-menerus, apalagi terutama dexamethasone, bila kita mengkonsumsi terus-menerus dengan jangka panjang akan membuat osteoporosis pada tulang atau pengeroposan pada tulang tersebut. Sedangkan efek lain yang muncul itu akan kita seperti gemuk. Cuman gemuk yang di sini bukan gemuk berisi teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melihat orang-orang tua atau sekitar kita, mereka gemuk. Kalau orang bilang gemuk air teman-teman ya. Gemuk air itulah efek samping yang muncul karena mengkonsumsi obatnya terlalu lama. Dan efek samping lainnya apa? Efek samping lainnya otomatis ke hati teman-teman atau ke metabolisme yang lain. Jadi apapun obatnya, apapun jenis obatnya, kalau terlalu sering dipakai atau terlalu rutin dipakai, apalagi tidak sesuai indikasi tersebut, maka efek samping yang timbul akan semakin lebih parah. Saya pun sendiri, walaupun saya paham akan obat, mengerti akan obat, saya pun mengkonsumsi obat apabila sakit yang saya terima atau sakit yang saya rasakan itu benar-benar tidak bisa saya tahan. Seperti ini. Kalau saya merasakan pusing, saya cukup istirahat sebentar, banyak minum air putih dan dibawa tidur teman-teman, baik istirahat. Kalau seandainya tidak juga bisa hilang dengan cara seperti itu, baru saya mengkonsumsi obat penghilang nyeri. Bukan saya langsung mengkonsumsi obat nyeri teman-teman, langsung mengkonsumsi dan dibawa istirahat, bukan seperti itu. Jadi kita seberupaya mungkin atau semaksimal mungkin kita untuk memanfaatkan pengobatan non farmakologi. Jadi pengobatan seperti apa? Yaitu kita gunakan pengobatan itu yang tanpa menggunakan obat. Seperti mungkin istirahat yang cukup, kita mengkonsumsi jamu, banyak minum air putih, banyak makan buah, banyak olahraga. Itu merupakan cara hidup yang sehat teman-teman ya. Namun ada kalanya suatu penyakit itu memang benar-benar harus membutuhkan obat. Tentunya itu atas rekomendasi dokter teman-teman ya. Oke, kita kembali ke kedua obat tadi. Jadi obat ini sejatinya merupakan obat antihistamin. Sementara untuk dexamethasone ini bisa digunakan untuk antihistamin ataupun anti peradangan teman-teman ya. Dan di sini saya tidak sarankan untuk dipakai untuk peningkat nafsu makan dengan tujuan untuk menggemukkan badan. Di sini teman-teman kalau ingin meningkatkan nafsu makan, teman-teman cukup mengkonsumsi buah-buahan yang banyak, mengkonsumsi multivitamin yang mengandung ekstrak kurkuma. Ekstrak kurkuma di sini bisa memperbaiki metabolisme kita sehingga kita nafsu makan kita menjadi lebih baik dibanding sebelum mengkonsumsi obat tersebut. Dan kalau untuk vitamin sendiri, jamu, vitamin dan ekstrak kurkuma kalau dikonsumsi secara terus-menerus tidak akan menimbulkan efek seperti obat-obat kimia lainnya karena di sini bersifatnya vitamin teman-teman ya, dan pemakaian jangka panjang juga bagus. Mungkin prosesnya memang agak lama. Seandainya untuk mengkonsumsi obat ini bisa 2 hari, 3 hari mengkonsumsi, timbul efek nafsu makan yang meningkat. Sedangkan untuk mengkonsumsi yang lain, yang jamu atau ekstrak kurkuma ini mungkin butuh waktu seminggu sampai 10 hari baru menimbulkan efek. Namun kita di sini mengajar menghindari efek samping yang berbahaya dan mendapatkan efek terapi yang sesuai. Untuk teman-teman di apotek, pesan saya juga untuk teman-teman di apotek siapapun itu, mau apoteker ataupun tenaga teknik kefarmasian atau teman-teman yang berjaga di apotek, bila ada pasien yang datang ke apotek meminta obat seperti ini,
seperti ini yang kandungannya dexamethasone dan sikloheptadin, teman-teman tolong kasih edukasi ke pasien tersebut bahwasannya ini bukan merupakan obat penambah nafsu makan. Ini merupakan obat penghilang gatal, penghilang antihistamin ataupun penghilang nyeri, teman-teman ya. Kita walaupun mindset kita di apotek mencari omset, tapi kita tetap harus pikirkan pelayanan kefarmasian, karena kita merupakan titik akhir kita sebagai pelayan kesehatan yang langsung kepada masyarakat atau langsung kepada pasien. Jangan sampai gara-gara kita salah memberikan informasi obat, kita salah memberikan obat kepada pasien akan menimbulkan efek-efek yang lain kepada pasien tersebut. Dan untuk teman-teman semua di sini yang masih ataupun ada yang mengkonsumsi obat ini untuk meningkatkan nafsu makan, segera hentikan obat ini. Cara menghentikannya, kalau seandainya teman-teman tidak bisa langsung menghentikan secara total, teman-teman bisa menghentikan secara perlahan supaya respon tubuh kita tidak langsung terkejut karena pengurangan obat yang selama ini kita konsumsi langsung dihilang, tidak kaget istilah teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang sering mengkonsumsi sekali sehari, teman-teman bisa mengkonsumsinya secara perlahan, kurangi menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Jadi lama kelamaan maka tubuh kita pun akan merespon atau akan menyesuaikan dengan pola makan dari obat tersebut. Oke teman-teman ya, sekali lagi, obat yang kandungannya dexamethasone dan sikloheptadin bukan merupakan obat untuk penambah nafsu makan. Ini merupakan obat antihistamin dan obat penghilang nyeri. Jadi perlu diperhatikan kembali, keselamatan pasien jangka panjang itu lebih penting dibanding apapun. Oke teman-teman semuanya, para apoteker, para tenaga kefarmasian, para pemilik usaha apotek, kembali perhatikan pelayanan kefarmasian di apotek masing-masing. Dan untuk teman-teman yang lain sebagai pasien atau sering mengkonsumsi obat ini, mudah-mudahan menjadi lebih paham atas penjelasan saya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.